Aktivis Maluku Utara gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, KPK. Dalam orasi para aktivis anti korupsi Maluku Utara di Jakarta mendesak KPK untuk segera tahan tersangka korupsi dana desa di Taliabu. Di mana aktivis Maluku Utara kembali menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023 pada pukul 14 WIB. Melalui koordinator lapangan Mukaram Kaladompe dalam orasinya, mendesak penyidik KPK segera tangkap dan menahan tersangka Pitkadis DPMD Kabupaten Pulau Taliabu inisial ATK atas dugaan tindak pidana kejahatan korupsi pemotongan dana desa (DD) tahun 2017, sebesar Rp4 miliar lebih. Berdasarkan pantauan media investigasi, NET, Mukaram juga membeberkan di depan gedung KPK bahwa adanya temuan dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2021 nomor 11, B-LHP-KIK.ter 05/2022 tertanggal tanggal 9 Mei tahun 2022. Atas laporan tersebut adanya dugaan tindak pidana kejahatan korupsi alokasi dana desa tahun 2021 sebanyak Rp19 miliar lebih, lagi-lagi dipertanyakan. Pasalnya, penyaluran ETA 2021 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas PMD Pulau Taliabu yang dipimpin oleh ATK. Bahkan dinilai penyaluran anggaran tersebut tidak sesuai Perbub No. 3 Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian dan rincian ETA 2021, teriak Mukaram lebih lanjut. Mukaram juga menyampaikan dalam orasinya, bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen realisasi penyaluran tahapan ET selama tahun 2021 menunjukkan penyaluran ET tahap I belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban ET tahun sebelumnya yakni tahun 2020. Tersangka ATK selaku Pitkadis PMD Pulau Taliabu juga tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2020 yang merupakan bagian dari mekanisme pencairan tahap I ET 2021, karena tidak membentuk tim evaluasi laporan pertanggungjawaban ET, ungkapnya. Dalam orasinya Mukaram terus memaparkan bahwa, penyaluran ET tahap 2 dan tahap 3 tahun 2021 tidak dilengkapi laporan penggunaan ET tahap I dan 2 tahun 2021. Pemeriksaan dokumen rekapitulasi penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan penggunaan ET pada Dinas PMD dan Bendahara PPKD, diketahui selama tahun 2021 terdapat realisasi pencairan ET yang belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban atau laporan penggunaan ET sebesar Rp19.757.297.042, tegasnya. KPK harus turun melakukan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan pada BPPKAD, DPMD Pulau Taliabu untuk dapat menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi atas pencairan tahap I ET tahun 2021 yang tidak dilengkapi dengan bukti laporan pertanggungjawaban tahun 2020 dari 49 desa. Sebab, pencairan tahap 2 ET tahun 2021 juga tidak melengkapi dengan bukti laporan penggunaan tahap I 2021 dari 51 desa serta pencairan tahap 3 ET tahun 2021 juga tidak dilengkapi dengan laporan penggunaan tahap 2 2021 dari 52 desa di Kabupaten Pulau Taliabu, tegas Mukaram. Lebih lanjut, ia menyebutkan gerakan ini merupakan desakan keempat kalinya, jadi penyidik KPK harus jeli dalam desakan tersebut. Perlu diketahui bahwa tersangka ATK ini sudah 5 tahun belum juga ditahan. Kemudian, bahkan dirinya kembali menjabat sebagai Pit Kepala Dinas PMD Taliabu. Tersangka ATK ini, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Taliabu. Tersangka ATK juga terlilit dalam kejahatan korupsi pemotongan DD tahap I tahun 2017. Pemotongan DD tersebut dalam satu desa dipotong sebesar Rp60 juta dari 71 desa yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Ditaksir kerugian negara sebesar Rp4,2. Kemudian, pemotongan dana desa itu dilanjutkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. Syafaat perdana melalui Bank BRI Unit Bobong Taliabu pada Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2017 dengan penanggung jawab Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus. Dan diketahui CV, syafaat perdana juga milik ATK, tegas dia dalam orasi di depan gedung KPK. Dia juga beberkan kasus kejahatan korupsi dalam pemotongan DD tahun 2017 itu ditangani oleh penyidik Ditreskrim Suspolda Maluku Utara dan ATK ditetapkan sebagai tersangka dari tahun 2017 hingga 2023, belum juga ada titik terang.
Malah ATK masih dibiarkan berkeliaran di ibu kota Bobong dan bahkan menjabat lagi sebagai Pit Kepala Dinas PMD Pulau Taliabu. Kemudian kembali melakukan aksi tidak terpuji yakni korupsi tahap I, 2 dan 3 tahun anggaran 2021 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara nomor 11. B-LHP-KIK.ter 05, 2022, tertanggal 9 Mei tahun 2022, teriak Mukaram dalam orasinya. Ketua Investigasi Wilayah Indonesia Timur Laomi Latua,